Sedangkan fadilah, nilai baik, efek baiknya yang bisa kita rasakan ketika di dunia, baik diri sendiri maupun orang lain, dengan cara bersedekah. Dan saya kira pertemuan-pertemuan sebelumnya masih tentang sedekah hadisnya. Ya, termasuk orang sakit, telepon Rasulullah, dawau mardakum bisadaqah, dawau mardakum bisadaqah, obati orang sakit kalian dengan cara sedekah. Lah, panika tak masuk akal, Pak. Tak masuk di akal kita. Masa bersedekah bisa menyembuhkan penyakit? Tapi kalau yakin kepada Allah, betul. Karena Allah memberikan rahmat, barokah, bantuan, pertolongan dengan cara sedekah, sehingga orang yang punya masalah, Allah akan kasih jalan keluar, sakit akan disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah, para hadirin, para mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Batin gaula saja bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Kalau bukan Dia yang memberikan berbagai macam kenikmatan, mustahil kita akan bisa duduk di masjid ini menikmati berzikir, bermunajat, saling bertatap muka, saling bertutur dan menyapa sama satu sama lain. Ini nikmat yang diberikan Allah, dan kita wajib mensyukurinya. Adapun pembahasan kita masih tentang hadis-hadis Rasul yang ditakhrij oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah an Abi Burdata an nabihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Burdah dari bapaknya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kulli muslimin shadaqatun, atas setiap orang muslim sedekah. Faqalu ya Rasulullah, mereka bertanya, ya Rasulullah, faman lam yajid, maka bagaimana orang yang tidak punya untuk disedekahkan? Faqala, maka bersabda, ya'malu biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu, dia beramal, bekerja dengan tangannya sehingga bermanfaat buat dirinya, maksudnya dapat upah dan bisa bersedekah. Qalu fa illam yajid, para sahabat bertanya lagi, kalau tidak dapat ya Rasulullah? Qala, bersabda, yu'inu dzal hajatil malhufa, dia menolong orang yang memiliki hajat, al malhufa, orang yang bersedih, memiliki kebutuhan tapi tidak cukup kan sedih, Bang. Membantu orang.
Qalu fa illam yajid, maka bertanya lagi mereka, kalau tidak dapat, qala, bersabda lagi, falyamal bil ma'ruf, hendaknya beramal dengan yang ma'ruf, wal yumsik anisyarri, dan menahan dari perbuatan buruk, fa innaha lahu sadaqatun, karena sesungguhnya ia baginya bernilai sedekah. Hadis ini para jemaah merupakan satu motivasi berbuat baik. Pertama, motivasinya yang berkaitan dengan finansial. Maka barang siapa yang dikasih kemampuan harta, ada motivasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya senang-senang bersedekah. Dan orang yang suka bersedekah biasanya hatinya tenang, dia tidak merasa berat. Kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan dan tidak memberi, ada sesuatu yang kurang. Nah, bagaimana caranya kita memiliki satu kebiasaan munta'ari beri ke orang tak nyaman, Pak? Jadi banyak beberapa pengalaman orang saya senang asadeka, Pak Gi. Orang senang asadeka panikah. Andi masalah apa boy? Ben keluargana, ben sakancaan, pikiran rodek. Lah dia apa yang dimiliki, ada yang di kantongnya, uang atau apapun, langsung bagi ke orang kasih sedekah, Pak. Nah, ternyata dengan itu pikiran-pikiran rodek menjadi lega, tenang. Ini salah satu fadilah. Nah, sekarang mungkin orang bertanya, fadilah apa sih? Fadilah itu sesuatu manfaat yang bisa dirasakan sekarang juga, baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Di samping sedekah memiliki fadilah, juga Allah memberikan pahala. Nah, kalau pahala itu nanti di akhirat akan kita petik hasilnya. Seperti yang Rasul sabdakan, nanti pada hari kiamat semua amal-amal akan datang kepada Allah. Amal yang dikerjakan oleh manusia datang, maka datanglah solat, datanglah puasa, datanglah sedekah. Nah, itu pahalanya yang dikeluarkan oleh manusia, oleh hamba-hamba Allah untuk berjumpa kembali dengan ahlinya yang mengamalkan ketika di dunia. Nah, ini kan yang mana pahala, Pak. Sedangkan fadilah, nilai baik, efek baiknya yang bisa kita rasakan ketika di dunia, baik diri sendiri maupun orang lain, dengan cara bersedekah. Dan saya kira pertemuan-pertemuan sebelumnya masih tentang sedekah hadisnya. Ya, termasuk orang sakit, jawab Rasulullah, dawau mardakum bisadaqah, dawau mardakum bisadaqah, obati orang sakit kalian dengan cara sedekah. Lah, panika tak masuk akal, Pak. Tak masuk di akal kita. Masa bersedekah bisa menyembuhkan penyakit? Tapi kalau yakin kepada Allah, betul. Karena Allah memberikan rahmat, barokah, bantuan, pertolongan dengan cara sedekah, sehingga orang yang punya masalah, Allah akan kasih jalan keluar, sakit akan disembuhkan. Banyaklah pengalaman orang-orang yang ahli sedekah yang ditolong oleh Allah. Maka kata Nabi, wa ala kulli muslim sedekah, setiap orang muslim hendaknya bersedekah. Di sini ala sabilil istihbab. Maksudnya di sini adalah sebagai motivasi, anjuran, bukan kewajiban. Karena wajib mengeluarkan harta dalam bentuk zakat mal dan zakat fitrah. Itu yang wajib. Adapun memberi berupa sedekah yang perlu kita tunaikan dalam bentuk sedekah, berapa nilainya itu tidak ditentukan. Yang penting berapapun kita mau mengeluarkan itu sudah sedekah. Kalau yang wajib seperti zakat fitrah, zakat mal kan sudah ditentukan sekian. Zakat fitrah misalkan
Rasul menyebutkan arba'atu amdad, 4 mud. Satu mud ya. Satu mud itu zakat fitrah. Kan kalau gandum di zaman Rasul 1 mud. 1 mud itu durakuan, Pak. Tangan kanan dan kiri. Irako, ibedain. Nah, itu namanya 1 mud. Tapi kalau di Indonesia kita pakai beras makanan pokoknya. Maka 1 mudnya itu sekitaran 7 sampai 8 on. Ya. Ada yang mengatakan 7,5, ada yang mengatakan 8 on. Tapi itu 1 mudnya yang wajib dikeluarkan. Cuma nanti digenapkan menjadi 3 kilo. Itu ketentuan yang sudah ada dari Nabi. Zakat fitrah juga, zakat harta juga begitu. Sekian persen, 2,5 untuk tijarah. Terus 2,5% ya untuk perdagangan. Untuk pertanian 10% atau 5%, tergantung nanti biaya operasional. Kalau misalkan pengairannya beli, itu zakat yang dikeluarkan nanti 5%. Tapi kalau pengairannya gratis dari Allah, hujan, nggak pakai biaya banyak, berarti 10%. Nah, itu sudah ditentukan yang wajib dikeluarkan. Nah, sedangkan sedekah ini berapa? Terserah, yang penting ikhlas. Cuman semakin besar nilai kualitas sedekah, akan semakin besar juga di sisi Allah nilainya. Semakin besar. Ya, tidak masalah sebenarnya dengan sedekah yang kecil. Makanya saya sepenting ikhlas. Nah, ini tidak apa-apa, Pak. Cuman kadang kita kan kalau banyak harta masa mau keluar 1.000? Kan begitu. Karena harta yang dimiliki sebenarnya yang disedekahkan itu harta kita yang kita sedekahkan. Sedangkan yang diinvestasikan, ditaruh di bank, disimpan atau belikan barang apa, itu akan dipertanggungjawabkan, akan dihisap, akan menjadi sebuah penghisapan yang sangat berat oleh Allah nanti pada hari kiamat. Sedangkan yang disedekahkan itu akan datang menjadi harta yang sebenarnya. Maka kata Nabi, ala kulli muslim sedekah, setiap orang muslim hendaknya bersedekah. Faqalu ya Rasulullah, faman lam yajid, gimana kalau ada orang yang tidak punya harta buat bersedekah, dia nggak punya? Maka Nabi memberikan alternatif, ya'mal biyadihi fayanfa' nafsahu wa yatasaddaq. Begini, dia kerja dulu, cari kerjaan yang bisa dia bermanfaat buat dirinya, sehingga ngoleh gaji, oleh opah. Nah, itu dia bisa berpulang untuk bersedekah. Tanya lagi sahabat, fa'ilam yajid, kalau memang tidak ada ya Rasulullah, kerjaan tidak temu. Nah, Nabi kasih lagi alternatif, yu'inu zal hajatil malhuf, tetap ada jalannya, nilainya sedekah. Tidak ada yang bisa diberikan, tapi bisa membantu orang lain yang kebutuhan atau yang kesusahan. Nah, ini mungkin kelas-kelas orang yang miskin, Pak ya. Orang miskin pendapatannya pas-pasan lah, pas buat beli nasi, pas buat beli baju, pas buat beli mobil. Ini pas-pasan nih, Pak. Maksudnya pas-pasan hanya untuk dimakan dirinya dan keluarganya, tidak lebih. Nah, di situ bagaimana? Mungkin ada orang yang tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Tapi kita bisa membantu dia. Tidak bisa membantu materi, mungkin bisa memberikan pemikiran, bantuan tenaga. Tidak bisa ngupah orang, nganggo alamarina misalkan, atau bersih-bersih apa, memperbaiki yang rusak di rumahnya. Mas bada tanggana si mata Pak Romana. Tolongan ngajak ke tokang tadi bisa lakon inti Pak. Tolongan kuda tadi dia bola saking tore embera urusan tenaga kok angkok misalkan. Itu sudah bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'ilam yajid, kalau memang tidak bisa ya Rasulullah, tenaga dia tidak punya, ya fisiknya sudah lemah, mau bantu dengan tenaganya, maka tetap Rasul memberikan satu jalan,
keluarnya. Falyamal bil ma'ruf. Jangan putus asa, masih ada. Berbuatlah perbuatan yang baik. Yang baik apa saja bisa. Kalau misalkan tidak bisa bantu orang lain berzikir juga nilainya sedekah. Kan gitu kata Nabi, kullu sulama sedekah, setiap persendian kita ada nilai sedekah. Salat duha sedekah, takbir, tahmid, tasbih itu sedekah. Mulakar tandi ongku Pak, beria ka orang tandi WC. Nolong kata tangke pun lemesan kapisnya mana ora, tandi pun kero pun gi. Pun tua kapi. Tapi masih bisa apa? Salat duha, salat sunnah, berzikir, bertasbih, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, boleh. Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu istighfar. Atau istighfar yang paling pendek, astagfirullah saja. Atau lebih panjang sedikit, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kata Nabi, istaghfiru rabbakum wa atubu ilaih. Beristighfarlah kalian kepada Allah dan bertobat. Fa inni atubu ilallahi sab'ina marrah fil yaum. Karena saya bertaubat kepada Allah dalam sehari 70 kali. Dalam hadis yang lain, saya bertaubat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Jadi kata para ulama, Rasul saja baca istighfar dan taubatnya dalam sehari antara 70 sampai 100. Lah kita Pak, kadang habis sholat aja nggak zikir, pegang HP atau ngelamun, assalamualaikum, assalamualaikum. Zikir kita nggak nyaring, tapi pikiran melamun. Ya, itu pun kalaupun zikir kan cuma 3 kali, 5 kali sholat, 15 kali cuma habis sholat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illallah, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. 3 kali 5 kan 15 cuman. Berarti nggak sampai. Kalau dihitung dengan Rasul, maksudnya apa? Istighfar dan taubatnya Rasul yang sedemikian banyaknya dalam sehari, padahal Rasul itu sudah dijamin tidak ada dosa dan dijamin masuk surga. Sedangkan kulun sampean Pak tak jelas gitu. Napa nanti kita akan meninggal dalam keadaan sul khatimah, nauzubillah, mantar meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Belum jelas kita, kok tiba-tiba istighfar dan taubat merasa sudah pas setiap habis sholat. Justru kita semakin perbanyak istighfar itu. Karena apa? Istighfar itu banyak sekali fadilahnya. Itu kan bagian daripada zikir, amar bil ma'ruf, amal bil ma'ruf, perbuatan yang baik. Bahkan kalau ada masalah istighfar. Seperti kata Ibnu Taimiyah, saya kalau baca, kalau belajar, lalu satu ketika ada topik pembahasan yang tidak masuk, saya ulang sebanyak berapa kali, ternyata tidak paham. Maka saya letakkan kitab saya istighfar kepada Allah. Kadang sampai 1000 Allah kasih pemahaman, kadang tidak sampai 1000. Jadi kalau ada masalah istighfar. Unika punya Pak pengalaman-pengalaman orang-orang yang beristighfar kepada Allah ketika ada masalah. Dan itu dikatakan dalam sebuah hadis, Rasul bersabda, man lazimal istighfar, bismillah, pasir orang saya lazim istighfar. Lazim artinya terus-terusan. Gimun berak sakal dukal istighfar ki Pak. Berarti terus-terusan. Ja'alallahu min kulli hammin farajan. Allah jadikan setiap ham, kesedihan, dijadikan faraj, senang. Produk pikiran baca istighfar, lega sudah. Wa min kulli karbin makhrajan, dan setiap masalah dikasih makhraj, jalan keluar, solusi. Ada masalah apapun istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, memang teorinya mudah Pak ya. Tapi ketika orang praktek ada masalah, pikiran produk istighfar Pak. Apalagi tidak terbiasa tiba-tiba istighfar, tak masuk. Tapi paksa, meskipun pikiran kita tidak fokus, paksa istighfar pada Allah. Barangkali tidak sekarang, nanti, tidak nanti besok. Karena jalan keluar itu Allah yang menentukan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka oleh dirinya.
Ini istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Atau baca yang lebih panjang, atau yang paling panjang, Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa adika, dan seterusnya. Itu namanya Sayyidul Istighfar. Tidak istighfar boleh tahmid. Tahmid alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Seperti Umar bin Khattab ketika bertanya, araftu subhanallah Allahu akbar. Saya tahu subhanallah dan Allahu akbar, saya tahu maksudnya apa, pemahamannya. Fahamal alhamdulillah. Lalu apa sih alhamdulillah itu? Dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, alhamdulillah kalimatun radiyahallahu li nafsihi. Satu kalimat yang Allah ridha untuk dirinya. Maka ketika kita baca alhamdulillah, alhamdulillah Allah ridha. Alhamdulillah Allah ridha. Baca terus, nggak harus nunggu habis sholat. Di luar sholat, lagi nyetir mobil, baca. Terus kendaraan, baca zikir. Nah itu semua akan mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang nilai pahalanya seperti sedekah, tapi fadilahnya banyak. Makanya para jamaah dalam kita berzikir, kan tidak mungkin mengamalkan semua zikir dari Rasul, saking banyaknya zikir itu. Tapi dari sekian banyak zikir-zikir yang diajarkan Rasul, tertulis dalam kitab-kitab para ulama, misalkan kitab Al-Azkar, itu nanti pilih, kalau perlu dipraktekkan, ini zikir cocok dengan saya tidak. Kadang ada orang itu berzikir dengan yang agak panjang, susah menyebutkan. Ternyata zikir yang paling mudah sholawat misalkan. Oh enak sholawat saja, silakan. Atau istighfar saja, boleh. Kalau sahabat Abu Hurairah itu dalam setiap harinya beliau membaca tasbih subhanallah subhanallah sebanyak 15.000. Dihitung Pak ya. Bahkan selain dihitung pakai ini dibantu dengan kerikil, kalau istilah sekarang tasbih. Sehingga bagaimana cara memahaminya kok sampai dihitung demikian? Ini kan nggak ada zaman Rasul gitu. Nah, maksud daripada menentukan jumlah setiap hari berzikir dengan 15.000, tujuannya supaya bersemangat, bukan tujuan lain. Tujuan supaya memberikan satu semangat istiqomah. Bukan dengan 15.000 nanti rezeki lancar. Ini kan lain pun Mbak. Kan ada kadang orang ngasih zikir, saya kasih zikir, saya ijazah kamu baca ini, rezekimu lancar. Waduh Pak, datang nggak gula. Saya baca solawatnya ini. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, karimil abai wal ummahat. Saya baca tiap hari 7 kali. Kasoki jen. Pakun Mbak, malah anak saya kesurupan begitu. Kenapa? Salah niat baca sholawat supaya rezeki lancar. Dan banyak orang ngasih amalan ujung-ujungnya urusan dunia Pak. Nah kalau seperti itu sudah beda niat. Baca kulhu ribuan kali, baca ini sampai ujung-ujungnya masalah dunia, bukan pahala. Tapi beda dengan sahabat Abu Hurairah yang dibaca tasbih 15.000, tujuannya adalah pahala dari Allah. Dan menjumlahkan itu, menentukan jumlah untuk tetap istiqomah. Cuman karena beliau sudah semakin tua, semakin kemampuan menghitung dan sebagainya, maka perlu bantuan pakai kerikil. Kalau saya sekarang mungkin tasbih, sehingga itu yang dipakai oleh Abu Hurairah. Tapi beliau tidak sampaikan kamu harus pakai ini, terserah. Kenapa? Karena setiap orang itu punya kecenderungan. Maknanya boleh diantara kita pilih salah satu zikir yang diajarkan Rasul yang paling enak, nyaman, yang bisa kita baca setiap kesempatan dengan istiqomah. Saya yakin pasti ada zikir yang paling nyaman. Cari Pak, buka di kitab Al-Azkar misalkan, cari itu. Ada yang mungkin orang istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Tak usah ahli kulinya aja Pak. Nanti kalau acing kucing masuk pikiran gosong, masuk setan. Masuk setan kan kadang kesurupan itu. Jingkrak nggak usah, santai aja, tenang, astagfirullah, 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 sambil nyetir baca astagfirullah, astagfirullah, atau sholawat. Karena ada sahabat datang, ya Rasulullah, boleh nggak saya menjadikan sepertiga doaku isinya sholawat untukmu, isinya doa untuk, maksudnya sholawat. Kata Rasul, bagus kalau kamu mau. Kalau mau ditambah lagi, bagus lagi. Kalau begitu ya Rasulullah, 2/3 doaku isinya sholawat untukmu, bagus. Tapi kalau kamu mau tambah lagi.
kalau begitu ya Rasulullah, semua doaku isinya sholawat untukmu. Nah kata Rasul, kalau begitu Allah mengampunimu dan mencukupimu urusan duniamu. Nah itu dia tidak cari rizki, maksudnya dia tidak berzikir tujuan rizki, cuman dia mau bersalawat baru Allah kasih fadilah. Ya mungkin urusan dunia Allah mudahkan, tapi mun lasu tujuan utamanya rezeki melolo pak, hilang kenjerena. Ini kan sudah beda niat. Makanya kita berzikir pilih tujuannya supaya karunia dari Allah berupa rahmat, ampunan. Ya kalaupun Allah kasih fadilah, ya itu urusannya Allah sudah. Yang penting kita ini jadi orang yang ahli zikir. Oleh Allah dikatakan dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, uzkurullah zikran katsira. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya di luar jam salat. Wasabbihu bukratan wasila, dan bertasbihlah, sucikan Allah pagi dan sore. Dalam hadis yang lain, uzkurullah hatta yaqulul munafiquna majnun. Berzikirlah kamu kepada Allah sampai orang-orang munafik berkata ini gila. Kenapa? Ahli zikir kan komat kamit pak ya, bukan di hati nih, tapi di mulut. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Orang yang tuh tidak suka dengan zikir kok kelihatan bicara sendiri. Bukan. Yang dimaksud orang ahli zikir ini dia membaca, mensucikan Allah, mengagungkan dengan menggerakkan bibirnya. Dan itu kata Allah dalam hadis qudsi, aku bersama hambaku ma taharrakat syafatahu bi, selama dia menggerakkan bibirnya untukku berzikir kepada Allah akan dikasih pertolongan dan sebagainya. Ini penting pak ya. Ini dia pahami, berzikirlah sampai orang mengatakan majnun pas mailang pikiran lepas hilap. Bening ini kamu sudah pak. Karena ada orang memahami berzikir sampai hilang pikiran, tenggelam dalam cinta pada Allah, lupa dirinya, lupa orang lain, lupa istri. Tapi mau beri WC kende pak. Berarti lecek nih pak. Mage saya pakai kesurupan bisa gitu ya. Para jemaah sekalian, kok larinya ke zikir saya. Wal yumsik anisyarri fa innaha lahu sadaqah. Dan tahan diri dari berbuat keburukan karena nilainya adalah sedekah. Nah ini juga menahan dari perbuatan buruk. Mata kita mungkin menahan pandangan mata kan berat pak ya. Mulut kita supaya tidak membicarakan aib orang, tetangga, teman. Nah ini kalau kita bisa menahan diri nilainya sedekah. Nah di sini dalam syarahnya dikatakan wal maksud min al hadis anna af'al al khair tanzil manzilat as sadaqat fil ajri. Maksudnya perbuatan baik di atas itu manzilahnya, statusnya pahala sedekah, seperti berpahala sedekah. Terutama la siyama haqqu man la yaqdir alai, terutama bagi orang yang tidak bisa bersedekah harta dengan amal-amal yang lain. Maka juga dipahami wa yufham minhu anna sadaqah fi haqqil qadir alai afdal min al-amal qasirah. Bisa dipahami juga bagi orang yang punya kemampuan bersedekah dengan harta itu lebih utama, lebih baik daripada melakukan amal-amal yang sederhana. Nah ini kalau orang yang punya harta bersedekah banyak, tapi kalau dia beramal istighfar, dipahami juga berarti tetap lebih utama bersedekah. Akan ada sahabat, ya Rasulullah, enak orang-orang kaya, mereka bisa bersedekah, ya. Zahaba ahlud dusur bis sadaqah, kata sahabat. Ya Rasulullah, enak orang kaya itu pergi mana-mana bisa bersedekah, enak. Lah kami nggak bisa apa-apa, kata sahabat. Nggak bisa bersedekah orang miskin. Maka kata Nabi tadi, setiap persendian kan ada nilai sedekahnya. 360 persendian kita ada nilai sedekahnya. Salat, duha, sedekah, zikir, sedekah. Termasuk kalian berjima dengan istri kan, itu sedekah. Wa fi butni ahadikum shadaqah. Berjima dengan istri itu pahalanya sedekah. Lalu bertanya lagi, ya Rasulullah, kalau kami menyalurkan syahwat kami kepada istri, berpahalakah? Dibalas tanya balik oleh Rasul,
Kalau umpama kalian letakkan syahwat kalian kepada selain istri kalian yang diharamkan, pahala atau dosa? Dosa. Berarti dengan istri mulai kartan di omku Pak, entar di PC kata itu saja. Karena Islam itu mudah. Cuman bagi orang yang punya harta, tetap motivasinya bersedekah. Adikir malolo tanda sedekah Pak. Berarti nikah tandanya cerai. Cik sampai gue sampai nanti orang cerai. Kan pengganti sedekah bisa dengan berzikir. Nikah berarti mun orang soki pas alasan ini berarti cerai. Karena di situ dikatakan hak orang yang mampu adalah tetap bersedekah daripada beramal yang sederhana tadi. Di sini juga dipahami annahu la budda minasyafaqati ala khalqillah. Di sini pahami juga bahwa memiliki rasa kasih sayang, peduli kepada makhluknya Allah. Meskipun tidak punya harta buat sedekah kan bisa membantu yang lain. Tangan kita, pemikiran kita, yang penting kepedulian kepada orang. Imma bil mal au ghairihi, baik dengan membantu lewat dengan cara memberikan harta atau dengan yang lainnya. Imma hasil au muktasib, yaitu dengan cara fisik. Ini termasuk sesuatu yang penting kita kerjakan, membantu orang lain. Karena Pak kulubun sampean ini Pak kan pasti butuh juga orang lain. Dan biasanya orang yang suka membantu biasanya akan mudah dibantu oleh orang lain. Tapi mun orang nih kawan merasa udik katibian, biasanya orang lain sengka ya Pak. Nolongan nah. Karena apa? Kebaikan akan kembali kepada diri sendiri. Kare berapa menit? Hah? 1 menit. Hadis yang selanjutnya ini lumayan panjang ini, tentang urusan dunia. Tapi saya kira ini dululah, semoga bermanfaat. Melar manter tenggol seteja ibarengan ate saya senang aku baik kepugusan da orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian nyun sepora. Kafa bihadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.